Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nurjanah, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, tingkat 1A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang adaptasi perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan dan BBL. Perubahan fisiologis dalam persalinan. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu bersalin antara lain 1. Perubahan uterus. Perubahan uterus terjadi karena adanya kontraksi yang terus-menerus dan menyebar dari fundus sampai ke bawah abdomen. Yang kedua adalah perubahan ligamen. Perubahan ligamentum rotundum dengan adanya kontraksi menyebabkan fundus yang posisinya bersandar pada tulang punggung berpindah ke depan mendesak dinding perut ke depan. Selanjutnya, perubahan serviks. Perubahan serviks dengan terjadi serviks atau effacement menyebabkan pelebaran kanalis cervicalis menjadi satu lubang besar sehingga dapat dilalui bayi. 4. Perubahan sistem urinaria. Ibu ingin sering kencing karena kandung kencing tertekan kepala janin. Pada saat persalinan terjadi poliuri karena peningkatan kardiak akibat peningkatan glomerulus dan peningkatan aliran plasma darah. Yang kelima adalah perubahan pada vagina dan dasar panggul. Perubahan ditimbulkan oleh bagian depan bayi menjadi saluran dengan dinding yang tipis. Saat kepala sampai di pulpa, lubang pulpa menghadap ke depan atas dari luar peregangan. Oleh bagian depan nampak pada parinem yang menonjol dan menjadi tipis, sedangkan anus menjadi terbuka. Yang selanjutnya adalah perubahan sistem kardiovaskular. Tekanan darah meningkat selama kontraksi, kenaikan sistol 15, 10 sampai 20 mmHg, kenaikan diastol 5 sampai 10. Posisi berbaring miring akan mengurangi terjadinya perubahan tekanan darah selama proses kontraksi. Rasa sakit atau nyeri, takut dan cemas juga dapat meningkatkan tekanan darah. Yang selanjutnya, perubahan sistem respirasi. Perubahan sistem respirasi, pernapasan sedikit meningkat karena kontraksi uterus dan diafragma tertekan janin. Kedelapan, perubahan gastrointestinal. Motilitas lambung dan absorpsi makanan padat berkurang. Selama proses persalinan dengan berkurangnya getah lambung menyebabkan aktivitas pencernaan berhenti. Yang selanjutnya perubahan hemoglobin. Hemoglobin meningkat selama persalinan dan kembali pada hari pertama pasca persalinan. Terjadi peningkatan leuksit progresif pada awal kelas 1 dan mencapai ukuran jumlah maksimal pada pembukaan lengkap. Sejumlah perubahan fisiologis yang normal akan terjadi selama persalinan. Untuk itu, perlu diketahui perubahan-perubahan yang dapat dilihat secara klinis, bertujuan untuk dapat secara tepat dan cepat menginspirasikan tanda-tanda gejala tertentu dan menemukan perubahan fisik dan laboratorium apakah normal atau tidak selama persalinan kelas 1. Perubahan fisiologis terjadi pada tekanan darah, metabolisme, suhu badan, denyut jantung, pernapasan, hematologi, uterus, serviks, dan kardiovaskuler. Selanjutnya, perubahan psikologis dalam persalinan. Perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologis dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial, keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang, dan empati. Pada wanita hamil dan dari aspek teknis dapat mengurangi aspek sumber daya atau tenaga ahli. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kelas 1. Cara menyelesaikan persalinan normal, akretasi, kendali nyeri, dan asuhan neonatal. Pada persalinan kelas 1, selain pada saat kontraksi uterus, umumnya ibu dalam keadaan santai, tenang, dan tidak terlalu pucat. Kondisi psikologis yang terjadi
yang sering terjadi pada wanita dalam persalinan kelas 1 adalah 1. Kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat serta tahayul lain. 2. Timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. 3. Sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan serta tidak sabaran sehingga hormon antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Selanjutnya, ketakutan menghadapi kesulitan dan resiko bahaya melahirkan bayi yang merupakan hambatan dari proses persalinan. Adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Relasi ibu dengan calon anaknya terpecah sehingga populasi aku kamu. Selanjutnya, sikap bermusuhan terhadap bayinya. Keinginan untuk memiliki janin yang unggul, cemas kalau bayinya tidak aman di rahim, belum mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu, trauma kelahiran, perasaan bersalah, ketakutan, dan lain-lain. Perubahan psikologis yang kompleks. Perubahan psikologis ibu bersalin kala 2. Pada masa persalinan, seorang wanita ada yang tenang dan bangga, ada yang kesal bayinya, tapi ada juga yang merasa takut. Adapun perubahan psikologis yang terjadi adalah sebagai berikut. Panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap, bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap, frustasi dan marah, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Selanjutnya adalah transisi pernapasan bayi. Pernapasan bayi baru lahir seringkali disebut dengan pernapasan periodik. Alasannya karena bayi biasanya menggunakan diafragma di bawah paru-paru untuk bernapas. Tentunya ini berbeda dengan orang dewasa yang membutuhkan sekitar 12-20 kali napas per menit. Evaluasi bayi baru lahir. Tes Apgar Score atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Semakin tinggi nilai Apgar-nya, maka semakin baik. Nilai Apgar yang tinggi menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir sehat dan bugar setelah dilahirkan. Penilaian Apgar Score meliputi activity atau aktivitas otot, 2. Pulse, denyut jantung, 3. Grimace atau respon dan refleks bayi, 4. Appearance atau penampilan terutama warna tubuh bayi, 3. Respiration atau pernapasan bayi. Selanjutnya, asuhan di ruang bersalin. Observasi atau pengawasan 10 pemeriksaan terhadap ibu dan janin, yaitu keadaan umum, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, his atau kontraksi, DJJ, PPP atau pengeluaran pervaginaan, Badelrein. Sementara di kala 2, pemotongan tali pusat dan penjepit tali pusat. Kala 3, pengeluaran plasenta, pengukur berat badan dan tinggi badan bayi, pemberian vitamin K1 dan pemberian HB0. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.